Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o Halo teman-teman yang mau tes CPNS. Di video ini aku mau bahas soal CPNS yang tes intelijensi umum bagian numerik ya. Nah, ini video aku yang ke-11. Jadi sudah ada 10 video sebelumnya yang aku buat yang membahas soal numerik. Jadi teman-teman bisa lihat dan bisa pelajari 10 video aku sebelumnya. Dan di video ini aku mau bahas 5 nomor ya. Ini nomor yang pertama, nomor yang kedua, nomor yang ketiga, nomor yang keempat, dan nomor yang kelima. Ini termasuk soal hot ya, soal yang sukar ya. Jadi akan kita bahas bersama-sama supaya teman-teman bisa. Nah, di akhir video nanti kalau teman-teman rasa video aku bermanfaat, teman-teman boleh tinggalkan jejak di video ini ya. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe, bebas teman-teman, boleh pilih mau yang mana. Nah, langsung saja untuk yang nomor 1, bagaimana ini? Nah, untuk pangkat 3 seperti ini ada rumusnya teman-teman. Kita tinggal menggunakan rumus n per 2 dikali n plus 1 pangkat 2 seperti ini. Nah, n-nya itu apa? Nah, teman-teman, kalau dia mulainya dari 1 nih, 1 plus 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 tambah terus sampai akhirnya di 12 pangkat 3. Ini berarti n-nya 12 teman-teman. Kalau dia mulainya dari 1 ya. Ini 12 bagi 2, 12 tambah 1 pangkat 2. Nah, tapi yang jadi masalah kan yang ditanya bukan penjumlahan dari 1 sampai 12 ya teman-teman ya, tapi penjumlahan dari 4 sampai 12. Bagaimana ini? Nah, kalau begitu kita buat di bawahnya lagi 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 1 pangkat 3 ya, 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3. Ini berarti kan tinggal masukin ke rumus n-nya berarti sampai 3. 3 per 2, 3 tambah 1 pangkat 2 seperti ini. Lalu ini kita tinggal kurangkan saja teman-teman. Kalau kita kurangkan kan otomatis yang ini habis teman-teman ya, habis berarti sisa 4 pangkat 3 sampai 12 pangkat 3. Ini 4 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 terus sampai di 12 pangkat 3. Maka kita bisa menjawab pertanyaan ini. Tinggal ini kita hitung teman-teman. 12 bagi 2 kan 6 teman-teman. 6 kali 12 tambah 1 13 ya. Ini pangkat 2. Berarti nanti kita tinggal hitung 6 kali 13 pangkat 2 nih. Dikurang yang ini 3 bagi 2, ini kan 3 tambah 1 kan 4 nih. 4 bagi 2 2 ya. Berarti kita tinggal hitung 3 kali 2 kuadrat. Nah, ini 3 kali 2 kuadrat. Nah, berarti kita mau cari ini, tinggal hitung ini saja teman-teman. 6 kali 13 itu 78 ya. 78 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 6 ya. 6 pangkat 2. Nah, 78 kali 78 itu 6084 ya teman-teman. Dikurang 6 kuadrat ini 36. Tinggal kita kurang, hasilnya 6048 seperti ini. Jadi jawabannya yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2 teman-teman. Seorang pedagang es lilin mendapat untung 500 tiap bungkusnya. Nah, ini untung tiap bungkus ya. Untung tiap bungkus itu kita tulis untung. Ini 500 per bungkus nih teman-teman. Terus kemudian setiap bungkus itu diisi oleh adonan es sebanyak 5 ml. Nah, kita tulis saja ini bungkusannya ya. Setiap bungkus ini 5 ml gitu. Total keuntungan pedagang tersebut, nah ini total untung ya, total untung 4.900.000.
per 4 minggu. Jadi kalau ada soal kayak gini kita tulis dulu saja datanya supaya lebih sederhana. Nah, modal adonan setiap liter adalah 500.000. Ini modalnya nih. Modal 500.000 per liter. Ini modalnya. Pertanyaannya berapa total penjualan es tersebut? Yang ditanya total penjualan. Nah, total penjualan ini teman-teman itu kan modal plus untung ya. Modal plus untung, tentunya modal plus untung selama 4 minggu ini ya, tiap 4 minggu ya. Nah, untung tiap 4 minggu kan sudah ada nih ya, berarti kita tinggal cari modalnya. Bagaimana kita mencari modalnya ya? Bagaimana kita mencari modal dari soal ini? Untuk tahu modalnya berapa, kita harus tahu nih, ini kan untungnya 4.900.000 nih, berarti dia buat berapa bungkus nih ya. Kita mau tahu banyaknya bungkusan dulu. Bungkusan ya, banyak bungkus. Kenapa kita harus tahu banyak bungkusnya? Karena dari sini kita akan tahu berapa mililiter yang diperlukan untuk penjualan tersebut ya. Banyak bungkus ini tentu dari keuntungan total 4.900.000, tinggal kita bagi dengan untung tiap bungkusnya, maka ini akan didapat banyaknya bungkusannya ya. 4.900.000 dibagi 500 ini sama dengan 9.800 ya. Ini 9.800 bungkus ya. Ini kan nolnya bisa dicoret ya. 249 bagi 5, 49 bagi 5 kan 45, 9. Terus ini atau enggak, kalau teman-teman bingung kita buat gini aja, 49 bagi 5 gitu ya. Ini 49 bagi 5 kan 9, ini 45 dikurang 40 bagi 5 8 ya, lalu sisa nolnya 2, 9.800 bungkus. Nah, sesudah kita dapat bungkusnya, maka kita bisa tahu nih dia buat berapa liter, total liter yang dibuat ya, total liter esnya ya. Ini 9.800 bungkus dikali setiap bungkusnya kan 5 ml, tinggal dikali 5. Nah, ini 9.800 dikali 5, ini sama dengan 49.000. Ini masih dalam mililiter, kita harus rubah ke liter ya. Kenapa harus rubah ke liter? Karena dikasih tahu setiap liter itu 500, jadi ke liter. Mililiter ke liter itu naik 3 tangga ya, berarti dibagi 1000 jadi 49 liter. Nah, kalau teman-teman tidak tahu tangganya seperti ini teman-teman. Paling atas ini kiloliter, ini hektoliter, ini dekaliter, terus ini liter, desiliter, sentiliter, ini mililiter ya, mililiter. Jadi dari mili ke liter naik 3 tangga, maka dibagi 1000. Ini bagi 1000 jadi 49 liter. Nah, setelah ini berarti kita tahu nih total modalnya. Total modal 49 liter dikali harga 1 liternya. Setiap liternya 500.000 kali 500.000. 49 kali 500.000 ini sama dengan 24.500.000. Setelah kita dapat ini, maka kita dapat total penjualan. Total penjualan ini tinggal modal ditambah untung. Modalnya 24.500.000 ditambah untungnya kan 4.900.000.
maka ini didapat 29.400.000. Jadi jawabannya yang D, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Dedi mengendarai sepeda dalam 5 hari dan menempuh jarak 426 km. Ini jarak total yang ditempuh. Hari pertama mencapai 90 km. Hari kedua 65 km. Hari ketiga 110 km. Hari keempat ini 95 km. Hari kelima ini yang ditanya, kita misalkan saja X. Jadi ini mudah ya teman-teman. 426 km tinggal 90 ditambah 65 tambah 110 tambah 95, ini 360 km plus X, berarti X nya 426, ini pindah jadi negatif 360 km. Ini kilometer juga ya, berarti X nya sama dengan 360, ini 66 ya, 66 km, yang C. Oke, sekarang yang nomor 4. Jika seper A tambah seper B itu 7, seper A dikurang seper B sama dengan 3, maka nilai dari seper A kuadrat tambah seper B kurang seper B kuadrat sama dengan berapa? Nah, ini mudah teman-teman. Teman-teman kalau tahu rumus misalkan P tambah Q, bukan P tambah Q ya, tapi rumus P kurang Q, P kuadrat kurang Q kuadrat. Ini rumusnya teman-teman P tambah Q dikali P kurang Q, teman-teman, seperti ini. Ini rumus aljabar ya. Nah, berarti kalau soalnya seperti ini, seper A kuadrat dikurang seper B kuadrat, ya sudah, kan P tambah Q ya. Berarti yang jadi P-nya ini seper A tambah Q, yang jadi Q-nya ini seper B dikali P kurang Q, seper A dikurang seper B kuadrat. Jadi ngikutin rumus ini teman-teman. Seper A tambah seper B itu kan 7 dikali seper A dikurang seper B ini kan 3 ya. Berarti sebenarnya ini kita tinggal hitung 7 kali 3 saja, 21. Oke, sekarang nomor yang terakhir teman-teman. Sebuah restoran memiliki bubuk kopi sebanyak 5,8 kg. Ini kopi ya. Kopi dia punya sebanyak 5,8 kg. Kemudian gula sebanyak 4 kg. Gula sebanyak 4 kg. Setiap gelas kopi, ini kita buat nih, setiap gelas ini perlu 5 gram kopi sama 3 gram gula. Berapa sisa gula jika bubuk kopi masih tersisa 15%? Nah, bubuk kopinya tersisa 15%. Berarti teman-teman, bubuk kopi yang digunakan ya, kalau tersisanya 15%, berarti kan yang digunakannya 85%. Ya, 85% itu 85/100. Kita harus tahu nih bubuk kopi yang digunakan seberapa banyak. Tujuannya apa? Supaya kita tahu nih berapa gelas kopi yang bisa dibuat ya. Sehingga kita tahu sisa gulanya nanti. Ini bubuk kopi yang digunakan tinggal kita kali saja. 80% ini dari sini ya, karena yang tersisa 15% kopinya. Ini tinggal kita hitung 5,8 dikali 8,5, ini sama dengan 4,93 kg ya. Lalu kita rubah ke gram. Ke gram berarti dari kilogram ke gram itu turun 3 tangga ya. Berarti kali 1000, berarti ini jadi 4930. Karena yang ini kilogram, terus hektogram,
ini dam, dak, terus ini baru gram, seperti itu tangganya. Gram, terus kalau mau dilanjutin ini gram, ini desigram, terus ini sentigram, ini miligram. Jadi dari kilogram ke gram turun 3 tangga, maka dikali 1000. Ini dikali 1000, komanya maju 1 2 tambahin 0 1 3. Oke, ini sekarang sudah jadi gram. Kemudian kita mau tahu nih banyak gelas yang bisa dibuat ya, banyak gelas yang bisa dibuat. Banyak gelas untuk membuat kopinya ya, tinggal 4930 dibagi 5 ya, 4930 dibagi 5, maka ini dapat 986 gelas ya. Nah, sehingga kita bisa tahu nih gula yang digunakan. Gula yang digunakan tinggal banyaknya gelas dikali setiap gelas itu kan 3 gram kali 3 gram ya, 986 kali 3 ini 2958 gram. Maka yang ditanya berapa sisa gula, sisa gula tinggal 4 kg. 4 kg berarti 4000 gram ya, 4000 gram dikurang gula yang digunakan 2958 gram, maka ini dapatlah 1042 gram. Berarti jawabannya yang C, seperti itu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.